Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Untuk ngecek kesehatan tubuh, kita bisa pergi ke rumah sakit. Kita bisa pergi ke dokter. Kita bisa pergi ke apotek sehati di depan. Bisa cek gula ya. Jangan lupa ya Bang, endorse ya, uang endorse-nya. Itu cek tubuh. Ya, kita bisa cek semua. Jadi kita bisa cek gula, cek darah. Jadi dari situ kita bisa tahu apa yang harus kita tambahi, apa yang harus kita kurangi. Kalau misalnya kolesterol kita sudah tinggi contohnya, berarti kita harus jaga-jaga, jangan terlalu banyak makan daging contohnya. Jadi kalau kita nggak taat, kita udah ukur tapi kita nggak taat, kita bisa dalam satu situasi yang bahaya. Karena kehidupan ini harus kita jaga. Semalam ada satu hamba Tuhan, dia majelis wilayah, jadi kami semua se-Sumatera Utara ada grup majelis wilayah. Jadi pendeta ini foto istrinya lagi tidur di rumah sakit. Jadi lagi tidur, saya pikir itu ya sakit biasa karena nggak ada oksigen, nggak ada suntik, ya, hanya tidur biasa. Dia bilang, doakan istri saya ya, istri saya sakit. Nah, lalu semualah kita menguatkan, kuat ya, sehat ya, gitu-gitu. Pagi. Malam sudah dapat berita sudah meninggal istrinya. Begitu cepat. Nah itu tentang kesehatan tubuh. Kita nggak tahu apa penyakitnya. Tapi itu makanya kita perlu cek tubuh kita. Begitu juga dengan roh. Kalau kita mau cek roh itu bisa pergi ke gereja. Bisa pergi di komsel. Kita juga bisa cek roh kita sendiri. Gimana kerohanian kita. Coba bandingkan dengan yang dulu. Gimana dulu sama sekarang, gimana jam doa kita dulu sama sekarang, gimana jam baca firman kita dulu sama sekarang, gimana kira-kira kesaksian hidup kita dulu sama sekarang. Kalau sekarang puji Tuhan terus meningkat, berarti sehat rohaninya. Tapi kalau kita cek ada penurunan, dulu kita rajin berdoa, ini udah malas berdoa, rajin baca firman udah malas, berarti itu ada sesuatu yang harus kita seimbangkan lagi. Kalau istilah kesehatan tadi, kalau udah kolesterol tinggi, berarti kita harus kurang-kurangi makan daging. Berarti kita harus makan sesuatu yang membuat kita bisa normal tensinya. Sama dengan roh kita. Kalau udah kita lihat ada yang menurun, ini harus kita tingkatkan lagi. Karena ini juga berbahaya ini. Sama bahayanya dengan tubuh tadi. Nah itu roh. Makanya kita ada komsel. Nah di situ tempat pemeriksaan roh itu sebenarnya. Kemarin kita komsel, ada satu jemaat dia terbuka, doakan aku. Aku masih suka sakit hati. Nah, itu terbuka, nggak apa-apa. Memang di komsel lah tempatnya kita terbuka. Lalu semua teman-teman komsel menasehati, jangan sakit hati, belajar terima apa adanya. Lalu kita sama-sama doakan. Nah itu memeriksa roh. Nah pertanyaannya jiwa. Kalau kita mau cek jiwa kita ini, kemana kita cek? Tenang, bukan di rumah sakit jiwa, jangan langsung emosi, bukan. Kalau jiwa, kita harus belajar dulu jiwa itu apa. Saya udah lihat banyak pengertian tentang jiwa menurut ahli-ahli. Saya simpulkan, salah satunya dia bilang begini, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, tindakan. Nah, itulah jiwa. Jadi kalau jiwa kita ini mau sehat, itu coba cek pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Itu yang akhirnya masuk dalam satu kategori namanya jiwa. Sering orang bilang kalau sakit jiwa itu orang gila, ODGJ kalau namanya sekarang. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Makanya hati-hati dengan kata gila. Jangan suka pakai kata gila. Siapa di sini suka pakai kata gila? Gila kau. Kadang-kadang udah jadi kebiasaan kita kan, hati-hati.
Itu awal dari ketidaknormalan masuk dalam hidup kita itu. Orang berantem, gila kau yang gila gitu kan. Yang parahnya ada orang makan misalnya di restoran gitu, lihatnya menunya, gila, mahal kali. Itu kan bahasa udah latah kita sekarang ya. Kami ada pengalaman ini, makanya hati-hati masuk restoran. Hari apa kami ke Medan, pokoknya dalam minggu ini kami ke Medan. Jadi udah kulihat pas jam makan siang. Di manalah makan ini, karena di kota Medan. Akhirnya kami lewat satu toko kecil-kecilnya, kaki-kaki 5-nya. Udahlah makan apa biar udah nggak lapar aja, makan apa aja nanti begitu. Dulu kami sama istriku makan 2, apa yang ada di sini spesial mihun katanya. Ya udah mihun 2. Lalu diantaranya lah mihun 2 mangkok. Lalu waktu diantaranya, permisi ya Pak, permisi ya Bu. Pelayanannya mantap lah, keren. Walau di kaki 5 itu restorannya pun bukan restoran lah, itu kaki 5 lah saya bilang, karena enggaknya begitu bersih. Jadi diantara, makan Pak, makan Bu. Jadi kami makan lah. Baru istriku nanya, ada nggak kamar mandi? Oh, ada di belakang sayang, katanya pelayannya, pas pula perempuan kan. Ada di belakang sayang, di belakangnya sayang. Baik kali lah pelayanannya. Udah gitu, udah. Jadi udah. Akhirnya kami mau pergi karena buru-buru, makannya pun buru-buru. Lalu istriku bayar. Lalu pergilah kami ke mobil. Cepat-cepat istriku pegang tanganku. Ada sesuatu yang gak beres ini, kupikir. Masuk kami ke mobil. Lalu istriku bilang, tahu kamu berapa tadi mie kita 2 mangkok? Katanya. Ya dalam hatiku pun, ya mahal pun paling berapa lah kan. Bikinlah 50.000 1 mangkok, 100.000 itu pun udah mahal kali, karena mie di sini pun dimanapun itu 35.000 udah mahalnya itu kan. Oke lah 50 dalam hatiku, berapa gue bilang? 270.000 kata. Langsung mulai ku hitung-hitung berapa rupanya mie bihun sekarang, ku pikir. Tapi namanya itu udah restoran, udah aku nggak bilang gila gitu, enggak. Ya sudahlah. Aku cuma mulai hitung-hitung berapanya mangkok, 270.000. Gitu-gitu aja cuma. Langsung ku bilang lah sama istriku, mungkin kalau mie kita 2 paling 70.000-nya. Mungkin pelayanannya tadi yang mahal, ku bilang. Waktu diantar ini, silahkan Bapak, kampun tadi, makanya lain kali gue banyak kali tanya-tanya. Waktu dia bilang, di belakang kamar mandi sayang, katanya itu 200.000 itu, ku bilang. Bilang kiri kanan, sering-sering bilang sayang sama istrimu, suami, mahal itu bilang. Bayangkan makan bihun kuah 270.000 2 mangkok. Nah, makanya kami bilang akhirnya sekarang manapun kita masuk tanya, berapa 1 mangkok gitu dulu lah. Untung ada kami bawa uang kan. Kalau enggak malu kali tadi. Nah, jadi hati-hati jangan bilang gila. Sampai bahasa ini udah sampai di gereja. Mungkin ini banyak anak muda yang pakai. Gimana KKR-nya tadi bro? Gila bro. Coba lihat nanti arti kata gila di kamus, itu artinya tidak waras. Bayangkan gimana tadi khotbahnya, gila bro. Gimana khotbahnya nggak waras, itu artinya. Makanya jangan lagi pakai kata gila. Saya berharap jemaat di sini khususnya anak-anak muda, sekalipun itu tren, kalau nggak benar nggak usah diikuti. Ya, kemarin saya sama istri saya ikut di satu ibadah, mulai jam 2. Kami sebelum setengah 2 udah sampai di gereja itu. Kami masuk di gereja itu belum ada orang, tapi gerejanya sudah dibuka. Kami masuk aja, belum ada orang. Gerejanya itu di belakang, pas di belakang gerejanya ada kamar mandi. Jadi di dalam gereja itu ada kamar mandi. Kami udah duduk di depan sama istriku, ya sambil nunggu orang, kami pegang-pegang handphone. Tiba-tiba ada orang masuk kamar mandi, dia nggak tahu mungkin kami sudah ada di situ. Dia nyanyi begini, nama Yesus, di kamar mandi sendiri. Aku feelingku pasti dia sambil nyanyi itu, sambil bercermin mungkin, nggak tahu lah, mungkin dia WL nanti singer gitu ya. Dia nyanyi, nama Yesus, menara yang kuat. Keras suaranya. Yang gak enaknya gitu. Nama Yesus, menara yang kuat. Cie, anjay, kata. Aku waktu dengar itu, aduh.
Anjay itu kata dasarnya itu anjing. Karena orang sungkan bilang anjing, jadi pakai kata anjay. Dan sekarang anak muda suka pakai anjay. Itu sama, mirip-mirip lah kayak gila itu. Bayangkan itu udah sampai di gereja. C anjay, nama Yesus menara yang kuat. C anjing itu artinya. Nah makanya hati-hati dengan bahasa kita. Bilang kiri kanan, tren yang gak benar gak usah diikuti. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini ada kata roh, jiwa, dan tubuh. Dan firman Tuhan bilang ini sama tiganya harus dipelihara. Jangan hanya tubuh kita saja kita pelihara dengan kita bersalon, make up, medicure, pedicure, fitness. Itu semua bagus, tapi nggak cukup. Tubuh perlu dijaga, kesehatan perlu dijaga. Tapi roh juga perlu dijaga. Roh itu ya jam doa kita, jam baca firman kita. Tapi dengar, jiwa juga perlu dipelihara. Nggak ada gunanya kita sehat, nggak ada gunanya kita rohnya kuat, dua puasa, rajin melayani, tapi jiwa kita nggak sehat. Karakter kita nggak benar, itu jiwa itu. Emosian terus, kecewa terus, sakit hati. Ini jiwa yang harus juga kita jaga. Roma 12 ayat 2. Hari ini kita akan bahas jiwa. Saya pikir kalau tubuh udah jagonya kita semua. Kemarin hari Jumat pas kita ada doa malam di sini, ada tim kesehatan yang datang. Mereka juga bagi bagaimana kita harus jaga kesehatan, ya. Roh, saya pikir kita udah tahulah ya bagaimana bangun roh kita. Doa, baca firman, lakukan firman. Jiwa. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini artinya pikiran. Jadi pikiran ini bagian dari jiwa. Berubah sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dari sini firman Tuhan bilang jaga pikiran kita. Ini bagian dari jiwa. Waktu kita jaga pikiran kita, itu akan mempengaruhi perasaan kita dan akan mempengaruhi kehendak kita, tindakan kita. Jiwa, pikiran, ini kaitan sama perasaan, kaitan sama tindakan. Makanya kalau misalnya pikiran kita ini salah, contoh, ada orang ngomongnya menyakitkan hati kita. Padahal dia teman baik kita, udah bertahun-tahun lah kita sama. Tiba-tiba ngomongannya itu menyakitkan hati kita. Itu masuk langsung pertama di pikiran kita. Kalau kita nggak bisa jaga pikiran kita, anak ini ya, kok gitu kali dia ngomongnya, sok kali dia ya. Udah sama kami bertahun-tahun, udah sering kami kutolong dia, kok gitu dia ngomong. Itu kan kita nggak jaga pikiran kita, itu akan masuk di perasaan kita. Dia akan mengganggu perasaan kita. Iya ya. Oke, kau pikir nggak bisa aku hidup tanpamu. Mulai masuk di perasaan. Dan tindakan kita juga akan terpengaruh. Waktu kita lihat dia nggak seperti biasa lagi. Mungkin awalnya kita nggak, selama ini kita senyum, panggil dia ini nggak lagi kita senyum. Kenapa? Karena di sini kita nggak jaga, mempengaruhi perasaan. Dan akhirnya kita bertindak juga yang salah. Tapi coba bayangkan kalau ada orang ngomong begitu salah, langsung di sini kita jaga. Enggak mungkin. Kami udah berpuluh tahun sama dia. Mungkin tadi dia ngomong gitu, ada mungkin masalahnya. Enggak mungkin lah dia ngomong gitu sama aku. Itu menyentuh perasaan kita. Iya ya. Perasaan kita juga jadi tenang. Dan tindakan kita juga biasanya akan sesuai dengan pikiran kita. Waktu kita jumpa, kenapa kamu kemarin ngomong gitu sama aku? Kami ini kok sembarangan? Itu kan tetap baik. Semua dimulai dari pikiran. Makanya jaga pikiran kita. Ini.
perbaharui selalu. Karena ini mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tindakan. Itulah jiwa. Kenapa ada orang korupsi? Dimulai dari sini. Kalau misalnya korupsi aku, sekian. Wah, lalu mempengaruhi perasaannya. Dan akhirnya bertindak korupsi. Kenapa ada orang bunuh diri? Itu selalu dimulai dari pikiran. Mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi tindakannya. Orang yang bunuh diri itu biasanya di sini itu sering. Mungkin ada perasaan gak berharga, kau gak berharga, kau gak berharga, kau gak berharga, kau gak berharga. Dan itu mempengaruhi perasaannya, iya ya. Aku ini memang gak berharga. Gak ada yang peduli sama aku. Lalu dia bertindak, dia bunuh diri. Misalnya ada orang putus cinta, pacaran, putus. Langsung di sini, gaknya kau berharga. Iblis itu langsung tambahi di sini. Udah, mati aja kau. Iblis tambah-tambahan, kalau kau mati, biar tahu rasa dulu pacarmu itu. Biar tahu rasa dulu betapa berharganya rupanya kau. Itu iblis itu. Mati pun kamu, enggaknya tahu diri dia itu. Dicarinya lagi lebih jago, lebih cantik, lebih ganteng dari kamu. Iblis itu. Karena kalau kita enggak kuasai di sini, itu masuk di proses, iya ya. Matilah aku, biar tahu rasa kau. Matilah aku, matilah aku, matilah aku. Lalu diganggu perasaan, akhirnya minumlah rondak. Atau potonglah di sini. Jadi pikiran kita ini perlu kita jaga. Kalau ada kamu di sini pikiran lu sudah mulai berpikir nggak ada lagi yang sayang sama aku, nggak adanya peduli sama aku, buang itu jauh-jauh. Bilang kiri kanan, aku sayang kali sama kamu. Tapi ini sesama jenis ya, jangan pula nanti beda jenis, suami orang, istri orang, tambah lagi nanti masalah di gereja. Banyak orang yang peduli sama kita. Harus kita jaga perasaan kita. Jiwa itu harus dijaga. Lihatlah sekarang, jiwa-jiwa ini udah banyak yang sakit. Zaman sekarang lihat ya, ada anak-anak, beli laptopku mak katanya. Ada yang bisa dibeli orang tuanya. Beli sepatu sneakerku, beli. Ada orang-orang tua yang bilang nanti nakku belum ada uang kita. Langsung bunuh diri. Kan banyak kali sekarang gitu. Pergi dari rumah. Aku mulai ingat ke zaman kita dulu ya orang-orang tua. Kalau ada permintaan kita nggak dikabulkan sama orang tua, biasa itu. Dan adanya sampai anaknya menikah pun nggaknya dikabulkan orang tuanya dan nggak ada masalah. Sekarang kok jadi masalah. Di mana itu berubahnya? Berarti ada jiwa-jiwa yang rusak, mulai sakit. Kalau aku dulu mau sesuatu, biasanya itu bapak mamaku, kami dulu punya ladang. Kau ambil sekian batang pere, nanti samamu 500. Samamu 1000 gitu, kerja kita. Kau antar dulu nasi babi ini, nanti pulang dapat uang gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu biasanya kita, kalaupun nggak diambil, nggak dipenuhi, biasa. Tapi sekarang kok begitu? Kok ada orang yang bunuh diri, pergi dari rumah? Ada sesuatu yang rusak. Dulu kalau kita dimarahin guru di sekolah, nggak beraninya kita cerita ke rumah sama bapak mama kita. Biasanya itu kalau di zaman kita dulu rol panjang kayu itu dihantam ke punggung, gerak biasa. Lidi itu biasanya ini bercap-cap di betis ini. Tangan ini dihantam pakai penghapus itu biasa zaman kita dulu. Kakiku pulang biru-biru biasa dicubit guru. Nggak berani aku cerita sama bapakku di rumah sama mamaku. Karena kalau ku bilang mak, dicubit guru tadi ini mak. Kenapa kamu dicubit guru? Ribut aku. Ditambah lagi di sini. Makanya jangan ribut. Tadi 1 jadi 2, jadi stereo. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu mempercayakan anaknya untuk diajar. Kalau dikasih tahu pas. Coba lihat sekarang. Kalau ada anak melapor sama orang tua, bukan anaknya yang dimarahi, gurunya yang dimarahi. Gurunya yang diadukan. Makanya maaf, banyak sekarang anak-anak jadi kurang ajar. Karena memang gak diajar lagi. Ada jiwa yang rusak.
Dulu kalau kita jumpa sama guru, hormat kali aja kita. Kalau perlu dari jauh-jauh lari, guru nak, Pak Guru lari kita. Karena segannya kita jumpa. Sekarang, kemarin aku lihat ada anak-anak jumpa sama guru. Isap sada tapak, sada isap dena sada batang tapak. Katanya sama gurunya. Ada jiwa yang sakit. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit itu. Yang pertama, kita perlu membangun dasar yang kuat. Semuanya kita ini ada sakit jiwanya. Cuma bahasa karonya sih kelek-keleken. Sama, adanya semua gula dalam hidup kita. Adanya semua kolesterol dalam hidup kita. Cuma ada yang tinggi, ada yang rendah. Penyakit jiwa pun gitu, adanya semua penyakit jiwa dalam hidup kita. Tapi hari ini kita mau belajar gimana supaya itu normal. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang pertama, kalau mau jiwa kita ini sehat, kita harus dirikan jiwa kita ini di atas batu karang yang teguh dengan cara mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau minggu lalu kita dengar firman Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, itu hidup kita akan maju. Hari ini waktu kita dengar firman Tuhan dan waktu kita lakukan, hidup kita ini akarnya itu makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Bangunan makin dalam pondasinya, makin kokoh dia. Hujan akan selalu ada, badai akan selalu ada, banjir akan selalu ada. Hujan itu dari atas, masalah bisa datang dari atas. Bisa dari pimpinan, bisa dari pemerintah, bisa dari bos kita. Banjir biasa dari bawah. Masalah juga bisa datang dari bawah. Dari anak kita, bisa dari aron kita, dari karyawan kita, dari pembantu kita. Itu akan selalu terjadi. Tapi kalau rumah kita di atas batu karang yang teguh, itu tidak akan membuat kita runtuh. Makanya lakukan firman Tuhan. Gak cukup hanya dengar saja, lakukan firman Tuhan. Dan waktu kamu melakukan firman Tuhan, pasti ada kesaksian do. Dan kalau ada kesaksian, pasti di komsel nggak ada lagi istilah lanjut. Disinggung lagi kamu bilang, kusinggung terus ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kusinggung terus. Karena aku selalu percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti ada kesaksian. Pasti. Kalau kamu dengar kami khotbah semuanya hamba-hamba Tuhan tiap minggu, selalu ada kesaksian. Kenapa? Karena kami melakukan firman Tuhan. Jadi lakukan firman Tuhan. Di Alkitab ini orang yang pertama pernah sakit jiwa itu Kain. Satu kali waktu Kain mempersembahkan korban sama Tuhan, sama adiknya Habel, dia persembahkan korban sama Tuhan. Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Saya pikir ini biasalah abang adik. Ada adik yang pintar, ada abang yang mungkin kurang pintar. Itu biasa. Ada adik yang malas, ada abang yang lebih rajin. Biasanya itu biasa itu dalam hubungan abang adik. Dan saya pikir hubungan Kain dan Habel biasalah. Dia persembahkan, ada yang diterima, ada yang enggak. Harusnya normalnya kan kalau enggak diterima, Kain nanya lah sama Habel, Bel, kau persembahanmu diterima Tuhan, aku kok enggak? Gimana apanya kau bikin resepnya? Kok diterima Tuhan? Kan harusnya begitu. Tapi lihat, jiwa Kain ini enggak normal, enggak sehat. Kejadian 4 ayat 5. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas, sangat panas, dan mukanya muram. Ini gejala-gejala orang sakit jiwa ini. Kalau ada kamu di sini, marah kamu, kecewa kamu,
dengan keberhasilan orang lain, itu gejala-gejala sakit jiwa itu. Lebih berhasil seninandu, turangdu, sakit hati kam, gejala sakit jiwa itu. Lebih berhasil tetanggandu, lebih berhasil orang-orang yang lain, lebih berhasil lagi orang-orang yang mungkin tidak kenal Tuhan pun daripada kamu. Lalu kamu, kok begini? Sakit jiwa. Itu Kain, sakit jiwa dia. Berhasil adiknya, sakit jiwa dia. Lalu firman Tuhan kepada Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan udah bilang, Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Tuhan bilang lagi ayat 7, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan bilang, Kain, kok mukamu muram? Kau kan udah buat baik. Kau kan udah persembahkan korban bakaran untukku. Udah, kenapa mukamu muram? Persoalan diterima atau enggak itu urusan beda. Tuhan bisa bilang itu urusanku. Yang penting kan urusanmu berbuat baik. Lalu Tuhan tegur Kain bilang gini, hati-hati loh. Kalau kau enggak jaga perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu, itu dosa itu sudah mengintai loh di depan pintu. Hati-hati loh Kain, kata Tuhan. Dosa itu udah mengintip Kain. Dengar ini. Kain dengar firman Tuhan. Dengar. Tapi tidak melakukannya. Nah, itu masalahnya. Bedanya itu di melakukan. Kita ini semua kan dengar firman Tuhan. Yang membuat saudara beda nanti pulang dari sempat ini lakukan atau enggak. Itu bedanya. Kain dia enggak lakukan. Dia enggak tanam dasar yang kokoh. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Lihat, hanya gara-gara persembahannya nggak diterima, dibunuhnya adiknya. Karena udah sakit jiwanya. Ini kan sering kita dengar berita-berita gini ya. Gara-gara cangkul, bunuh-bunuhan. Gara-gara mancis, bunuh-bunuhan. Gara-gara ya banyaklah hal-hal kecil. Kenapa? Ada orang-orang yang sudah sakit jiwanya. Itu sebabnya hari ini perlu kita tanam hidup kita di bawah batu karang yang teguh. Lewat kita doa, dengar firman, lakukan. Lakukan firman, kita makin dalam, makin dalam, makin dalam. Angin akan selalu ada. Tanam-tanaman gak akan selalu mahal. Ada kalanya mahal, ada kalanya murah. Kita nggak selamanya sehat, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Itu biasa badai. Hari ini banyak uang duduk pun susah kamu merasa karena mungkin terlalu tebal dompet lu banyak kali uangnya. Ada saatnya udah terpaksa taruh kertas karena udah sakit duduk, nggak ada lagi alasnya uang di dalam. Ada masanya itu. Semua ada masanya. Tapi itu tidak penting. Yang penting asal dasar kita kuat. Kena badai pun, kena angin pun, kena berkat pun, kena masalah pun, kita tetap kokoh. Nah, makanya bangun diri kita di atas dasar yang kuat. Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Diurapi Tuhan. Tapi lama-lama karena dia nggak jaga hidupnya, nggak bangun dirinya di atas dasar yang kuat, akhirnya Saul itu kena sakit jiwa. Dia secara manusia masih biasa kayak kita. Tapi jiwanya itu udah terganggu. Satu kali dia udah gak minta pertolongan lagi sama Tuhan. Dia bilang sama pengawalnya, cari dukun. Cari orang yang bisa perumah begu. Dicatat di Alkitab. Akhirnya dibawalah dukun. Dia tanya tentang hidupnya kepada dukun. Itu Saul yang awalnya diurapi Tuhan. Tapi lama-lama dia bergaul dengan dukun. Sejak itu kehidupannya mulai menurun. Mulai goyang. Karena dasarnya gak lagi kuat. Jangan pernah kamu tanya dukun. Jangan pernah kamu tanya orang pintar tentang hari baik. Dia kan kerja tandai, lenga ke atas, lenga sungkun guru.
Nggak usah kamu tanya dukun mengenai hari. Semua hari baik. Nggak usah kamu pergi ke tukang ramal. Percaya sama firman. Sekarang buka semua tangan lu. Biar kuramal kamu. Gratis. Dan ini terpercaya 100%. Ayo, buka tangan lu. Lihat jari-jari tangan lu itu. Jangan ketawa, serius ini. Mentang-mentang gratis, tawa-tawa aja kalian. Udah, lihat tangan lu. Tutup mata anda. Tutup, udah. Dengar. Ini rancangan yang benar. Firman Tuhan berkata begini. Sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Udah, buka mata. Itulah garis tangan du. Sesuai dengan firman Tuhan. Rancangan yang penuh dengan harapan. Amin. Saul, jiwanya itu tidak sehat. Makanya anaknya Yonatan pun yang begitu baik mau dibunuhnya. Sejahat apapun kita, nggak akan mau kita bunuh anak kita. Tapi Saul mau dibunuhnya anaknya Yonatan. Bapak-bapak, seberat apapun masalah kita dengan rumah tangga anak kita, nggak akan mungkin kita bunuh kela kita. Saul mau dibunuhnya kelanya. Daud. Kenapa? Karena udah sakit jiwa. Kenapa? Karena awalnya dia diurapi Tuhan, tapi dia nggak jaga kesehatan jiwanya dengan dia bangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya jiwa kita sehat? Yang pertama, harus lakukan firman Tuhan, itu dasar. Yang kedua, bangun keseimbangan. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 36 40. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, dengar ini, yang sama dengan itu. Artinya hukum yang pertama ini enggak kalah penting sama hukum yang di atas tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari ini, yang pertama kasihi Tuhan, itu enggak kalah penting sama kasihi sesama. Ini isi hukum Taurat. Jadi kita itu harus jaga keseimbangan. Semua kita di sini dikasih Tuhan waktu 24 jam. Semua, masing-masing. Mau pendeta, mau jemaat, mau pelayan, mau siapa saja. Kita dapat waktu 24 jam. Jadi waktu yang 24 jam itu kita belajar kalau mau jiwa kita itu sehat. Seimbangkan semua waktu itu. Ada untuk Tuhan, ada untuk keluarga, ada untuk arisan, ada untuk pesta-pesta, ada untuk hobi, ada untuk makan. Pokoknya kamulah yang mengatur keseimbangan. Kalau jiwa kita mau sehat, ini harus seimbang. Saya sebagai hamba Tuhan pun belajar menyeimbangkan waktu saya antara Tuhan, antara keluarga, antara pelayanan, antara yang lain-lain. Saya kalau nggak ku seimbangkan waktuku, mungkin hari Minggu pun dah jarang aku di sini. Datanglah melayani Pak di tempat kami, datanglah pelayani di tempat kami, datanglah pelayanan di tempat kami. Kalau nggak kuseimbangkan, mungkin udah jarang aku hari Minggu di sini. Ini contohnya, nanti minggu depan saya sudah di Medan. Minggu depannya lagi saya di Tebing. Kemarin ada yang telepon minggu berikutnya lagi, minggu keempat di Siantar. Waktu saya lihat jadwalku, minggu kedua, ketiga, minggu kedua, ketiga saya udah tinggalkan pelayanan, minggu keempat ke Siantar. Itu satu kehormatan bisa melayani di gereja itu. Tapi saya jaga keseimbangan, saya bilang, maaf Pak,
Saya minggu kedua, minggu ketiga sudah tidak ada di penggembalaan. Nggak etis rasanya kalau saya minggu keempat juga keluar. Sini pengen, tapi saya bilang maaf. Untunglah mereka bilang, jadi kapanlah ada waktu bapak kami yang mengikut. Nah, akhirnya mereka masuk di bulan yang ke-6. Nah, jadi saya bisa jaga keseimbangan. Kalau enggak, itu yang saya bilang, hampir tiap minggu ada yang minta pelayanan keluar. Saya mulai seimbangkan semua. Waktu saya pelayanan nanti di tebing ini, kemarin ada yang hubungi saya, Pak, saya dari satu pegawai, dari pegawai Bank BNI. Kami Bank BNI semuanya keluarga besar akan adakan retreat di Tanah Karo. Pas waktunya sama dengan yang saya pelayanan di tebing. Kami berharap Bapak yang melayani. Dan untuk hotel penginapan kami siapkan semua. Orang bank ini, seluruh kota Medan, BNI. Lalu saya tanya jam berapa? Waktu dikasih jam, saya sesuaikan dengan jadwal saya di tebing. Kalau saya kejar, ini masih bisa terkejar ini. Habis ini gas ke sana, jadi istirahat pun udah kurang lah. Bisa, tapi saya bilang maaf. Saya udah ada pelayanan di tebing. Karena saya berpikir saya juga harus istirahat untuk melayani ibadah di tebing. Itu keseimbangan. Itu ibadahnya di tebing jam 9. Kalau dikejar dari sini mungkin bisa terkejar. Tapi aku mungkin harus berangkat jam 4, jam 5 pagi. Tapi untuk menjaga keseimbangan, aku putuskan untuk nginap di Medan. Aku bayar sendiri. Kalaupun mereka nggak bayar, aku bayar sendiri. Karena aku belajar memberi yang terbaik. Nah itu keseimbangan. Jadi belajar jaga keseimbangan dalam hidup. Apalagi kalau bulan Natal kan bilang, kalau aku mau, bisa 4 kali aku khotbah setiap hari dari Natal itu. Tapi di Natal saya bilang, saya lihat semua jadwalnya. Kalau saya lihat jauh perjalanannya, misalnya saya melayani di sini malam, mereka minta pagi, saya bilang enggak, karena saya butuh istirahat. Itu kalau Natal paling banyak saya iakan 2 lagi jadwal. Itu pun kalau pelayanan pagi sama malam. Jangan saudara pikir enak menjadi hamba Tuhan yang orang undang. Misalnya saya berapa kali begitu, saya udah ada pagi, udah ada malam, itu udah maksimal ya. Ada pendeta yang undang saya siang, kami pelayanan Natalnya siang kok Pak. Masih bisa lah, Bapak habis di sini, masuk di siang, masih dapat juga malam Pak. Saya bilang enggak, saya harus istirahat, saya juga manusia. Lalu mereka jawab apa? Kalau pendeta kan jago semua jawab, Tuhan yang memberi kekuatan Pak katanya. Aku jawab lagi lah, aku pun gak kalah jawab. Tuhan juga kasih kita hikmat Pak, untuk bisa menyeimbangkan waktu. Lalu saya bilang, coba Bapak bayangkan, mereka ini udah jauh-jauh hari undang, apalagi yang malam. Udah jauh-jauh hari undang saya Pak. Dan mereka juga berharap saya menyampaikan firman Tuhan dalam kondisi fit, prima, diurapi oleh Tuhan dengan kekuatan baru. Saya udah pagi melayani, siang gak istirahat, langsung lagi ke pelayanan Bapak. Oke lah, kalau 2 kali pelayanan masih kuat lah aku. Tapi kalau udah 3 kali pasti udah turun Pak, udah gak sesemangat tadi. Bayangkanlah Pak, mereka sudah berdoa, sudah undang saya masakan, saya habiskan tenaga saya di pelayanan Bapak. Malamnya saya udah lemas. Mereka bisa terima kok. Ada yang bisa terima, ada yang orang berpikir gimana ya gitu pendeta menolak pelayanan. Saya pikir gak masalah. Mungkin nanti ada kamu dengar pendeta itu menolak pelayanan. Nah, inilah kondisinya biar kamu tahu. Enggak semua pelayanan ku terima. Karena aku juga hamba Tuhan. Butuh istirahat, butuh berdoa, butuh mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Bilang kiri kanan, jaga keseimbangan, jangan terlalu digas, bilang. Singkatnya, jaga olengna, bilang. Kalau enggak oleng kita nanti. Waktu aku bilang enggak. Mungkin saudara bilang kalau om tolakin pelayanan apa orang masih undang om. Aku bilang sampai hari ini masih banyak undangan-undangan kok. Karena aku percaya bukan manusia yang mengundang aku, Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, asal kita jaga keseimbangan, berkat kita datangnya daripada Tuhan. Pelayanan datangnya daripada Tuhan. Jaga keseimbangan pelayanan, jaga keseimbangan keluarga.
Saya juga nggak mau pelayanan hebat tapi keluarga aku berantakan. Jaga. Ada waktunya, ya habiskan waktu sama anak-anak kita. Saya berpikir pelayanan akan selalu ada. Tapi anak-anakku nggak akan selalu ada sama aku. Satu saat mereka akan tinggalkan aku, mereka kuliah, mereka sekolah, mereka menikah. Tapi pelayanan akan selalu ada. Bawa keluarga kita sekali-sekali makan. Tapi ingat, tanya dulu berapa harganya. Jangan nanti habis makan gak lagi sukacita kayak kami. Saya langsung 270. Ini udah sewa satu rumah ini 1 bulan. Biarlah pengalaman pahit kami ini menjadi pengalaman kami saja. Jadi seimbangkan ya, kerja penting, keluarga penting. Saya kadang-kadang bingung. Ini mungkin bisa kamu cek. Kalau jiwa Anda udah nggak sehat, udah mulai ada gangguan sedikit. Walau kita kelihatannya normal, tapi kalau udah jiwanya terganggu, biasanya kalau kita ada di rumah, nggak tenang anak-anak kita, nggak suka dia. Artinya kalau kita, nakku besok bapak keluar kota nakku. Berapa hari pak? Katanya begitu. Cuma 2 hari nakku. Kalau dalam hatinya, kenapa nggak sebulan saja? Itu berarti ada gangguan kita udah sedikit itu. Yang parahnya ada aku dengar bapak-bapak bangga dia cerita. Aku tahu kau silih, lei. Takut semua anak kita itu sama aku. Kalau rontang rumah, pulang aku rapi itu semua lei. Nggak kayak gitu sama istriku lei. Kalau istriku rontang. Kalau aku lei, sampai rumah, silih. Bersih semua silih. Anak-anaknya pun gitu. Pas main-main udah berantakan rumah. Tiba-tiba adiknya bilang, Kak ayo kita rapikan rumah kita. Bapak udah mau datang. Dari mana kau tahu? Udah terasa hadiratnya nih kak. Udah terasa katanya. Itu udah ada gangguan jiwa itu. Kita harus seimbangkan. Pelayanan, keluarga. Kami pun di tempat ini, kalau ada pelayanan yang sudah mengganggu hubungan berkeluarga, kami bilang cut itu pelayanan. Gak usah melayani. Karena bagi kami, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Jadi ini penting, keluarga ini di atas semuanya. Tuhan, keluarga, termasuk di atas pelayanan. Keluarga itu jauh lebih penting. Makanya saya berharap pelayanan itu jangan jadi batu sandungan di rumah tangga. Ada satu hal yang penting begini. Saya setelah belajar prinsip ini, banyak hal-hal yang selama ini mengganggu hati saya udah gak mengganggu lagi. Sukses itu harus kita tangkap begini. Sukses itu adalah ketika aku berhasil melakukan kehendak Tuhan. Itu sukses. Ya. Kalau orang tanya apa sukses, kita jawab sukses versinya Tuhan. Ketika aku berhasil melakukan kehendak Tuhan, itulah sukses. Kalau kamu suksesnya enggak sampai level ini, pasti akan kita sering terganggu. Kalau kita suksesnya di sini, kalau aku belum punya rumah belum sukses, salah itu sukses tuh. Kalau aku belum punya mobil mewah, belum sukses, salah itu pengertian sukses itu. Kalau handphoneku belum yang paling mahal, belum sukses, salah itu pengertian sukses kita. Kalau tasku yang ibu-ibu belum tas yang mahal, belum sukses, salah itu pengertian sukses itu. Dengar, kalau itu pengertian sukses kita, ada pepatah bilang, di atas langit masih ada langit. Kalau kamu sukses tuh, saya punya tanah 3 hektar baru sukses. Di atas 3 hektar masih ada 10 hektar. Kalau ada rumah bagus sukses tuh, di atas rumah bagus masih ada rumah yang lebih bagus. Jadi sukses kita itu ketika kita bisa berhasil melakukan kehendak Tuhan. Saya waktu dapat pemahaman ini, saya udah lebih kuat lagi. Kalau enggak, jujur, saya dulu itu seringkali terganggu. Waktu saya melayani kemana-mana, orang tanya, Pak, sudah berapa jemaat sekarang? Saya bilang, 5 kakak. Hah? 5 kakak? Gitu. Mereka pikir jemaat yang kulayani udah 1000 gitulah. 5 kakak.
Masa 5 kakak gitu. Waktu mereka gini, itu terganggu di sini. Kenapa? Karena pikiranku waktu itu sukses itu ya ribuan. Ternyata setelah aku tahu sukses itu bukan ribuan. Sukses itu ketika aku jadi hamba Tuhan, ya aku kerjakan yang melakukan kehendak Tuhan, itu sukses menurut Tuhan. Walau jemaat belum banyak, bukan itu pengertian sukses. Aku belajar di Alkitab banyak tokoh-tokoh. Nuh, menurut Tuhan Nuh itu sukses. Tapi ratusan tahun dia melayani gak ada satu jiwa pun tambah. Yang dia layani itu cuma istrinya, menantunya, anaknya. Jadi sukses itu harus kita betulkan pengertian sukses kita. Ketika aku melakukan kehendak Tuhan, itulah sukses. Orang nanya lagi, udah berapa gelombang ibadahnya? Aku bilang sekali. Itu jep kalau sukses kita belum betul. Udah berapa tahun Bapak pelayanan kok masih 5 kakak katanya. Karena suksesku udah betul. Ya, cuma itu masih dipercayakan Tuhan, mau bagaimana? Jadi kalau sukses kita itu enggak betul, akan banyak kita nanti jep. Lama-lama ison maradian. Makanya pengertian sukses kita harus betul. Sukses itu ketika kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Bagi kitanya keren rumah besar. Bagi kitanya keren banyak uang kita deposito. Bagi Tuhan gak keren itu. Biasanya itu sama Tuhan. Justru bagi Tuhan ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu yang keren. Bagi kitanya banyak ladang kita. Luas ladang kita. Banyak deposito kita. Mungkin sampai banyaklah orang wah gitu. Bagi Tuhan kecil itu semua. Bagi Tuhan justru wah itu ketika kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Itu sukses. Yang kedua seimbang ya. Nanti cek yang mana yang gak seimbang. Jangan nanti kita harus seimbangkan semua. Tuhan, pelayanan, keluarga, kerja-kerja. Pokoknya semua harus seimbang. Yang ketiga, kalau kita jiwanya mau sehat, harus punya komunitas yang sehat. Nah, komunitas itu, kelompok itu sangat mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang sakit jiwa, lama-lama kita akan sakit jiwa. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang sehat, kita yang tadinya sakit akan sehat. Ya, jadi kan ada orang masuk dia ke rumah sakit jiwa. Dia sehat ini. Tapi di situ orang sakit jiwa semua. Ya nah, sehat gitu. Ada satu orang gila mancing dia di baskom. Di baskom, ikannya pun gak ada. Datang pula yang sehat tadi, udah berapa kau dapat ikannya? Katanya pula, kan selalu dia bergaul sama orang gila. Bahasanya pun udah berapa kau dapat ikannya? Gak ada ikan di baskom itu. Orang gila tadi karena dia bergaul sama orang sehat, udah mulai normal pikirannya. Walau dia ambil gini-gini dalam hatinya, orang gila katanya sama, mana ada ikan di baskom gitu. Udah berubah. Karena pergaulan orang yang gila itu selalu bergaul sama orang-orang yang sehat. Semangat kau ya, sehat kau ya, biar cepat pulang ya, dia sehat. Orang yang sehat tadi itu tadi. Nah, jadi jangan bergaul sama orang-orang yang gak sehat. Saya mau bilang begini, main-mainlah atau bergaullah sama orang-orang yang waktu kamu bergaul sama dia, kamu makin cinta sama Tuhan. Kamu makin mengasihi Tuhan. Kamu makin mau mengampuni. Hatimu itu makin besar. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu, bergaullah sama mereka. Kami punya prinsip suami istri, kalaupun harus bayar harga, kami bayar harga supaya bergaul sama orang itu. Ada orang-orang waktu kami lihat dia, kami lihat istrinya, suaminya, kami lihat anak-anak, luar biasa, ada kuasa Tuhan. Rasanya pengen bergaul sama dia. Kalau orang-orang seperti itu, kalau ku tahu mungkin tempatnya jauh, satu saat dia main ke Medan, aku akan bilang sama istri, kita ambil waktu, kita main ke Medan, hanya ngobrol sebentar saja. Kalau ada orang-orang seperti itu, aku tahu dia mau datang, aku akan hubungi panitianya. Aku yang jemput. Karena bagiku jemput dari bandara mungkin ke Brastagi itu 3 jam ngobrol di mobil. Bagiku itu jauh lebih luar biasa. Berapa kali ku lakukan begitu. Jadi bergaullah sama orang-orang yang membuat hidup kita itu makin kuat di dalam Tuhan. Ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10, 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang,
Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ya, jangan menjauhkan diri. Saling menasihati itu di gereja ini tidak ada. Karena kalau hari Minggu itu hanya kami yang ngobrol, nggak ada kata saling. Makanya kita buat komsel, di komsel itulah saling. Aku ini masalahku, aku ini. Saling mendoakan, saling menguatkan. Makanya gabung di komsel. Bilang kiri kanan, gabung di komsel. Nggak ada kita yang kuat tanpa Tuhan. Elia sekelas nabi yang bisa turunkan api dari langit. Waktu mereka tanding sama 450 Nabi Baal. Nabi Baal itu panggil Tuhan, Tuhan, Tuhannya yang gak hidup. Bakar persembahan kami, bakar. Gak turun api dari langit. Sampai Elia bilang, mungkin Tuhanmu itu tidur. Panggil lagi, Tuhan, bakar, bakar. Gak terbakar-bakar. Sampai giliran Elia, dia buat mesbah, dia siram keliling pakai air. Kalau pakai air kan makin susah nyalanya. Tapi dia siram semua. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bakar Tuhan. Dari langit turun api. Wuff, dibakar semua korban bakaran Elia. Sampai semua 450 Nabi Baal yang sembah Tuhan itu, Tuhan yang gak hidup, dipenggal, dipotong, disembelih sama Elia. Bayangkan itu, pendeta panggil api dari langit, potongin dukun-dukun Nabi Baal 450. Bukan hanya itu, Elia dicatat tidak mati, dia diangkat ke sorga. Dahsyat. Tapi sekelas Elia yang luar biasa, dia pernah membunuh diri. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dia duduk di sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat Elia yang begitu luar biasa, baru potongin Nabi Baal. Tiba istri Isabel itu ngomong bilang begini, Elia, kau udah bunuh Baal-Baal, kau pun akan kubunuh. Baru dengar omongan gitu, udahlah Tuhan, mati aja aku. Sekelas yang diurapi Tuhan pun pernah pengen bunuh diri. Kenapa? Masalahnya hanya yang ayat di atas itu. Tapi dia sendiri. Jangan sendiri-sendiri. Orang yang bunuh diri itu karena sendiri. Nggak ada di komsel itu, yuk bunuh diri yuk. Yuk, nggak ada itu. Biasanya kalau ada satu orang mau bunuh diri di komsel, pasti semua, jangan nak, kita berdoa. Dalam nama Yesus saling menguatkan. Nah itu makanya ada komunitas. Bilang sekali lagi, masuk komsel bilang. Tuhan berkati kita semua. Perkuat dasar kita, lakukan firman, jaga keseimbangan dalam hidup. Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, kesehatan dan lain, jaga keseimbangan. Yang ketiga, temukan komunitas yang benar.